Bapak Ibu, selamat datang di video kedua dari sesi pembelajaran pinjaman. Kita akan mulai dengan ketentuan pinjaman yang harus Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Tujuan pinjaman. Pinjaman di KSP diprioritaskan untuk membiayai pengembangan kegiatan usaha produktif seperti modal usaha. Namun, pinjaman juga dapat diberikan untuk hal-hal lain seperti biaya anak sekolah maupun biaya berobat, selama itu tercantum dalam aturan kelompok. Kapan pinjaman dapat dilakukan? Pinjaman dapat dilakukan pada pertemuan keempat dan kelipatan 4. Contohnya, pertemuan keempat, ke-8, ke-12, dan seterusnya. Bapak Ibu harus ingat, pinjaman tidak bisa dilakukan di setiap pertemuan agar memberikan kesempatan dana simpan pinjam KSP terkumpul. Jangka waktu pinjaman KSP maksimal 12 minggu atau 3 bulan. Jika pada saat jatuh tempo tidak dilunasi, maka Bapak Ibu akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan di awal pada saat pembentukan kelompok. Jadi, jangan lupa untuk segera melunasinya agar tidak kena denda. Siapa saja yang bisa meminjam? Semua anggota punya kesempatan 1 kali untuk meminjam dalam tiap putaran. Maka dari itu, Bapak Ibu harus mempertimbangkan sebaik-baiknya apakah Bapak Ibu betul-betul membutuhkan pinjaman atau belum karena kesempatannya hanya sekali. Berapa biaya yang bisa dipinjam? Jumlah yang bisa dipinjam adalah 3 kali total saham dari anggota. Contohnya, Ibu A memiliki total saham sebanyak 1 juta rupiah. Maka, maksimal uang yang bisa dipinjam oleh Ibu A adalah 1 juta rupiah dikali 3, sama dengan 3 juta rupiah. 3 juta rupiah merupakan jumlah maksimal yang bisa dipinjam. Jika mau meminjam kurang dari 3 juta, juga bisa, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Perlu diketahui, seluruh jumlah pinjaman anggota tidak boleh lebih dari 70% dari total jumlah tabungan seluruh anggota. Jasa pinjaman. Untuk jasa pinjaman, Bapak Ibu bisa menentukan sendiri berapa besar jasa pinjaman yang akan diterapkan untuk 1 putaran. Jasa pinjaman bisa 1-2% per bulan atau sesuai kesepakatan pada saat pembentukan KSP. Jika pinjaman dilunasi lebih cepat, maka jasa pinjaman tersebut akan dihapus. Berikutnya adalah masa tenggang. Bapak Ibu akan diberikan masa tenggang selama 4 minggu pertama. Artinya, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk belum membayar pokok pinjaman selama 4 minggu pertama atau 2 kali pertemuan jika pertemuan dilakukan selama 2 kali dalam sebulan. Namun, Bapak Ibu tetap harus membayar jasa pinjamannya di setiap pertemuan. Jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran pinjaman bisa bervariasi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Misalnya, pada pertemuan pertama setelah pinjaman, Ibu A yang telah meminjam sebanyak 500.000 akan menyicil pinjamannya dengan jumlah 100.000. Lalu pada pertemuan kedua, Ibu A bisa juga menyicil dengan jumlah 200.000. Artinya, Ibu A bisa menyicil pinjamannya dengan nominal yang bervariasi tergantung dari kemampuan Ibu A. Asalkan sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, Ibu A sudah harus melunasi semua pinjamannya. Cara menghitung pinjaman. Sekarang Bapak Ibu, kita sama-sama belajar menghitung pinjaman. Berikut adalah contoh perhitungannya. Misalkan, Bapak Abdul memiliki total saham sebanyak 5 saham. 1 saham nilainya Rp10.000. Maka 5 dikali Rp10.000 sama dengan Rp50.000. Jadi yang bisa dipinjam oleh Pak Abdul adalah 3 dikali 50.000 sama dengan Rp150.000 dengan jangka waktu selama 12 minggu atau 3 bulan. Selanjutnya, mari sama-sama kita belajar cara menghitung balas jasa. Misalnya, Pak Abdul mempunyai tabungan sebesar Rp50.000, batas pinjaman Pak Abdul adalah Rp150.000 dengan jangka waktu 12 minggu. Pertama-tama, kita cari tahu terlebih dahulu berapa sih jasa pinjamannya per bulan.
Caranya adalah dengan menghitung persentase dikali total pinjaman awal yaitu 2% dikali 150.000, hasilnya 3.000. Selanjutnya mari kita menghitung balas jasanya. Misalkan pertemuan dilakukan per minggu, maka 3.000 dibagi 4 sama dengan 750. Jika pertemuan dilakukan per 2 minggu sekali, maka 3.000 dibagi 2 sama dengan 1.500. Jika pertemuan dilakukan per 10 hari, maka 3.000 dibagi 3 sama dengan 1.000. Nah, itu tadi adalah video tentang ketentuan dan perhitungan pinjaman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!